Kita nyari yang jauh-jauh, Iya, padahal mikirnya susah-susah yang lagi loh. susah-susah, padahal yang dekat aja bertaburan begitu. Oke. Nih Mas, nih cangkir teh. Oh, Oh, saya banyak kan. coba Saya tentang kopi misalnya ini, saya Iya, ya, coba. puisi pendek. Kurang atau lebih, setiap rezeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi. Wah, misalnya itu. Itu kan kelihatannya hanya kopi, tapi saya pengen menjadikan ritual minum kopi ini sebagai sarana untuk relaksasi, untuk bersyukur, untuk berdamai, supaya kita merenung, tidak terlalu diburu-buru urusan rezeki. Nah, saya kan punya juga buku judulnya Surat Kopi. Jadi kira-kira begitulah. Lucu banget ih. Ini nih, di salah satu buku buku yang judulnya Celana itu, saya menemukan ada yang terkenang celana Pak Guru. Oh iya, itu ya saya sebetulnya. Mas, baca dong. Enggak, kira-kira beginilah, saya masih ingat. Aku pengen denger ininya, cara bacanya Mas Jopin gimana gitu kalau baca puisi. Saya baca satu bait aja misalnya. Iya, ya. boleh. Iya. Jadi puisi ini sebetulnya cara saya menghormati sosok guru yang selama ini dianggap pahlawan tanpa tanda jasa ya. Meskipun saya nggak setuju, harusnya ya diberi tanda jasa lah. Nah, puisi ini memang gayanya humor. Seakan-akan guru ini diledek, tapi sebetulnya dia dimuliakan. Bahwa dia itu pekerjaannya berat, gajinya nggak seberapa waktu itu. Saya baca aja misalnya ini. Terkenang celana Pak Guru. Masih pagi sekali, Bapak Guru sudah siap di kelas. Kepalanya yang miskin dan merana terkantuk-kantuk, kemudian terkulai di atas meja. Kami anak-anak yang bengal dan nakal beriringan masuk sambil mengucapkan, "Selamat pagi Bapak Guru." Bapak Guru tambah nyenyak. Dengkur dan air liurnya seakan mau mengatakan, "Bapak sangat lelah." Hari itu mestinya pelajaran sejarah. Bapak Guru telah berjanji menceritakan kisah para pahlawan yang potretnya terpampang di seluruh ruang. Tapi kami tak tega membangunkannya. Kami baca di papan tulis, baca halaman 10 dan seterusnya. Hafalkan semua nama dan peristiwa. Nah ini kelanjutannya saya tidak tega. Kelanjutannya tidak tega kenapa nih? Tapi 3 bait itu kan sudah melukiskan kondisi seorang guru yang kecapean karena terlalu banyak beban pekerjaan. Sampai mungkin di rumah dia juga nggak sempat menyelesaikan pekerjaan rumah karena membawa pekerjaan dari sekolah. Nah mungkin saya tidak tahu bagaimana generasi sekarang mengapresiasi guru ya. Tapi kalau pada waktu itu memang kondisi guru itu berat sekali dan ya sekarang sosok guru itu sudah menjelma menjadi banyak hal lah. HP kita udah menjadi guru kita macam-macam. Tapi waktu itu memang konteksnya begitu. Guru yang bebannya banyak, gajinya kecil, dia dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu. Nah, kira-kira itu. Itu merupakan salah satu makna konotatif yang ada di dalam puisi berarti ya Mas? Iya, karena saya sebetulnya seakan-akan di situ menjadikan guru sebagai bahan bercandaan, tapi sebetulnya puisi itu ingin mengingatkan ya hormatilah, muliakanlah guru karena memang tugasnya itu sangat berat. Saya tidak membaca bagian celana karena saya tidak sampai hati. Iya. Jadi ya sampai mungkin celananya aja rusak ya, dia nggak sempat memperbaiki, ritnya rusak, dia nggak sadar terbuka gitu. Lalu muridnya lihat, wah itu rit celananya setengah terbuka, mungkin memang rusak karena nggak sempat memperhatikan pakaian. Atau nggak punya uang untuk beli yang baru. Mungkin, iya. Jadi di situ terbuka kemungkinan penafsiran lah. Ini saya bacain bawahnya boleh nggak supaya? Silakan. Iya boleh ya. Kalau saya sudah nggak sampai hati. Tapi saya nggak pakai nada yang. Enggak, saya juga nggak bisa baca puisi kok, biasa aja. Ini lanjutan dari cerita puisinya Terkenang Celana Pak Guru ya. Dari kelas tuh. Sekian tahun kemudian kami datang mengunjungi seorang sahabat yang sedang tidur di dalam makam di bekas sekolah kami. Jadi sekolahnya udah berubah menjadi makam. Menjadi kuburan.
Kami lihat seorang lelaki tua terbungkuk-bungkuk membukakan pintu kuburan. Silahkan. Dia bapak guru kita itu. Ya. Temanku berseru. Kau ingat rit celananya yang setengah terbuka? Tenang, jangan mengusik ketentramannya, aku memperingatkan. Dia pasti damai dan bahagia di tempat yang begini bersih dan terang, kata temanku. Sambil menunjuk nisan sahabatnya, kelak aku juga ingin dikubur di sini. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Sementara si penjaga kuburan yang celananya congklang dan rambutnya sudah memutih semua, diam-diam mengawasi kami dari balik pohon kemboja. Iya, aduh terharu banget saya. Wah, saya yang nulis karena begini. Itu yang saya maksud, di situ saya membuat yang namanya belokan cerita. Dari cerita guru di sekolah, lalu saya memasuki ke lapis cerita berikutnya. Bahwa ternyata guru yang sesungguhnya itu bukan sekedar mengajar kita di kelas, tetapi dia juga yang menuntun hidup kita sampai akhir hayat. Itu guru yang sebenar-benarnya. Makanya guru itu bisa siapapun. Tapi guru dalam penghayatan saya memang guru yang sampai kita mati pun akan kita kenang. Karena dia yang menuntun jalan hidup kita sampai akhir. Yang di balik pohon kemboja mengamati diam-diam itu siapa? Ya si guru, si murid. Oh. Coba saya malah lupa ya ceritanya. Ini penjaga gimana? Kuburan. Oh ya, penjaga kuburannya si guru itu tadi. Si guru ini menjadi penjaga kuburan, ya dia yang akan menjemput kita juga, si murid-muridnya itu. Makanya dengan guru jangan main-main. Yang itu didatengin di makam itu temennya yang waktu itu di kelas. Ya, itu kan sebetulnya percakapan antar orang-orang yang pernah jadi muridnya. Itu siapa penjaga kuburannya? Itu guru kita dulu. Apakah guru di situ itu sosok fisik atau apa kan tidak perlu dijelaskan. Iya. Tapi maksud saya begitu, saya itu sukanya pertama-tama membuai pembaca dengan cerita yang ringan-ringan. Nanti di bagian tertentu baru menikung. Saya masukkan ke lapis cerita berikutnya yang ada permenungan maknanya. Itu maknanya dalam banget, bahwa guru itu akan terus menjadi guru kita sampai dengan akhir hayat kita masuk ke dalam kuburan. Betul. Waduh, oke. Nah ini nih, kembali lagi ke buku. Kita nggak cerita soal, atau buku celana dulu deh, kita cerita tentang buku celana. Menuju ke situ, banyak nggak hambatan, kendala sampai menjadi sebuah buku? Oh iya, tentu saja. Banyak kendalanya, terutama ya dalam diri saya sendiri. Saya sering merasa gagal. Jadi selama 15-20 tahun saya mencoba berbagai cara. Banyak yang gagal. Yang dikenal pembaca kan yang terbit di buku-buku. Padahal puisi saya yang gagal itu juga banyak. Bentuk gagal itu apa maksudnya? Ya nggak jadi, puisinya nggak jadi. Jelek. Karena jelek ya... Yang menilai jelek siapa? Saya. Dibilang jelek oleh Mas Jokpin sendiri itu karena apa gitu? Ya karena ya saya tidak puas dan menurut saya itu lebih baik puisi itu dimusnahkan, saya membuat yang baru. Jadi banyak puisi saya yang gagal. Kalau dibilang ada ratusan, puluhan? Ya ratusan adalah, pasti adalah. Kalau dikumpulin ratusan itu bisa menjadi buku tersendiri. Itu musnah dalam bentuk apa tuh? Kertasnya kertas, dibuang? Waktu itu kan masih dalam bentuk kertas. Ditulis tangan atau? Dibuang, ditulis. Ada yang tulisan tangan, ada yang mesin ketik. Gitu loh. Dibuang. Jadi mungkin saya tidak yakin apakah akan banyak penulis yang sesabar saya ya. Jadi menekuni latihan berpuluh tahun sampai apa ya? Sampai akhirnya itu dalam tanda petik terlambat menemukan gaya yang cocok. Karena begitu. yang dianggap gagal itu yang masih ngikutin nama-nama masih ngikutin, besar. Betul. Makanya kan saya diberi alasan mengapa saya menerima penghargaan Ahmad Bakri, karena saya menggabungkan warisan puisi lirik. Itu benar. Karena saya masih terkungkung oleh tradisi puisi lirik dari Khairil Anwar, Sitor Situmorang, Sapardi dan berikutnya. Dan saya sangat sulit lepas dari situ. Nah, saya baru bisa lepas ketika saya mencoba mengambil bahan-bahan dari unsur kehidupan sehari-hari masyarakat, atau istilahnya lebih jelas lagi dari unsur-unsur budaya populer lah. Yang mungkin sebelumnya itu dihindari oleh para penyair. Berarti bisa dibilang nggak kalau Mas Joko itu yang pertama? Sebetulnya enggak.
Remi Silado itu sudah melakukan Oh ya,